sambutan, doa, yang terakhir adalah penutup. Masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Mbak Hafidatul. Kepada Mbak Hafidatul, dipersilakan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Koordinator Desa Kelompok 3 KKN dari Rumah UIN Wali Songo Semarang oleh Mas Danu Kusuma. Pada Mas Danu Kusuma, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat LP2M UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan kelompok 3. Yang terhormat pemateri. Kemudian yang terhormat koordinator kelompok KKN dari Universitas Negeri Semarang. Dan tak lupa yang saya banggakan para hadirin yang telah datang dan mengikuti acara hari ini. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk bisa menghadiri acara kali ini. Tak lupa terima kasih kepada semua para hadirin yang telah datang dalam acara seminar kali ini. Dan tak lupa semoga dalam acara hari ini bisa kita ambil hikmah untuk berbanyak. Mungkin cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Habib. Terima kasih Mas Danu Kusuma. Selanjutnya sambutan dari KKN BMC UNES Universitas Negeri Semarang oleh Mas Dedi Ilham. Padanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rizka Camami selaku Kepala LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo. Yang terhormat kepada Bapak Badrul Munir Khair selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat kepada rekan Muhammad Salman selaku Ketua PC Kota Pati dan juga sebagai pembicara kali ini. Yang terhormat kepada Danu Kusuma Sugiarto selaku Ketua KKN Mandiri Intensif Terpadu dari Rumah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, yang mana alhamdulillah kita diberikan kesempatan bersilaturahmi walaupun melalui daring atau Zoom meeting ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan suri tauladan bagi kita, yang mana sampai detik ini alhamdulillah kita bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan nanti kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizka Camami selaku Kepala LP2M UIN Wali Songo, kemudian Bapak Badrul Munir Khair selaku dosen pembimbing lapangan yang sudah ikut berpartisipasi turut menghadiri dalam acara bincang-bincang literasi media, yang mana kegiatan ini adalah bentuk kerjasama bersama Universitas Negeri Semarang, yaitu KKN BMC atau bersama melawan COVID-19 desa, khususnya desa Kalirandu. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih pula kepada KKN Mandiri Intensif Terpadu dari Rumah Universitas Islam Negeri Wali Songo yang telah mengajak kami atau meminta kami atau mungkin meminta berkontribusi ataupun kerjasama dengan kami, yang mana alhamdulillah itu bisa meningkatkan bentuk rasa silaturahmi kita dan mempertahankan dan juga menambah relasi pertemanan. Yang saya harapkan di kemudian hari nantinya tidak hanya pada saat KKN saja kita bermitra atau bekerja sama, namun selanjutnya kita tetap bisa bekerja sama untuk menambah pertemanan ataupun relasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak panjang lebar berbicara, hanya saja sedikit menyampaikan ucapan terima kasih kepada panjenengan semua, bahwasanya di era pandemi ini, di masa-masa pandemi ini yang mana tentunya sudah memakan korban banyak, bahkan ini sudah menjadi sebuah penyakit nasional, wabah nasional, itu bukan berarti kita memberhentikan semua kegiatan-kegiatan yang mana bentuk itu adalah kegiatan bentuk tentang ilmu, sharing-sharing ilmu. Tetapi di sini juga kami mengambil kesempatan-kesempatan yang mana kegiatan itu tetap dilaksanakan, walaupun memang kurang efektif melalui media daring. Oleh karena ini pada kesempatan kali ini kami dan juga Universitas Islam Negeri Wali Songo mengadakan sebuah diskusi mengenai bincang-bincang literasi media ini. Semoga juga bisa menambah sebuah wawasan teruntuk kepada saya sendiri dan juga mungkin kepada teman-teman dan juga untuk masyarakat halayaknya umum untuk mengerti apa sih esensi dari literasi media, khususnya di masa-masa pandemi ini yang banyak sekali berita-berita yang bohong atau bisa dikatakan hoax. Jadi kita harus bisa
memfilter ya mana kabar yang baik, mana kabar yang baik, mana kabar yang buruk, dan juga mana kabar yang bohong gitu kan. Jadi kita bisa menganalisis, jangan asal mencaplok, tinggal copy paste, tinggal share itu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian pada acara diskusi ini diharapkan pula kita khususnya bisa beradaptasi dengan yang namanya budaya literasi media saat ini. Budaya yang sudah menjadi budaya saat ini, yaitu literasi media. Karena literasi media ini bisa dikatakan ya mungkin sudah menjadi kebiasaan pada saat ini, apalagi di era pandemi ini semuanya harus bekerja di rumah, ya kan, physical distancing, dan jangan keluar rumah pun kalau ada kegiatan-kegiatan yang mendesak gitu kan. Jadi khususan yang intinya tidak ada sebuah kegiatan di luar, lebih baik di rumah saja untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 tersebut. Jadi diharapkan teman-teman bisa memahami nantinya isi dari dialog tersebut mengenai literasi media itu apa, bagaimana, dan mungkin dari rekan Muhammad Salman bisa menyampaikan secara detail. Cukup mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mas Didi Ilham atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Pak Riksa Hamami selaku Kepala LP2M UIN Wali Songo Semarang. Kepada Pak Riksa Hamami, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik amma ba'd. Yang saya hormati Bapak DPL, yang saya hormati Koordinator Kelompok KKN 03 Mas Danu beserta seluruh tim KKN, yang saya hormati Ketua Ibnu Pati, rekan Salman, beserta rekan Nita IPPNU Pati, yang saya hormati rekan Didi Ilham, beserta tim KKN dari Universitas Negeri Semarang, dan seluruh peserta bincang literasi pada kesempatan malam hari ini. Syukur alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dalam suasana yang sangat mulia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sebuah acara yang menjadi kebanggaan kita bersama dalam konteks menjaga tali silaturahim, terutama tali komunikasi antara peserta KKN dari rumah UIN Wali Songo Semarang dengan Universitas Negeri Semarang, juga dengan rekan-rekan kita Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Pati. Tentunya ini adalah hal yang baru. Hal yang baru yang menjadi komitmen kebersamaan kita tentang bagaimana kita membuat skema-skema yang mengantarkan titik tekan pada kondisi pandemi, tetapi kita diminta untuk tetap produktif. Artinya bahwa kuliah kerja nyata dalam konteks kekinian di era pandemi tentunya modelnya seperti ini. Jadi ada hal yang membuat kita itu biasanya bertatap muka dengan masyarakat secara langsung, hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung, kemudian ada di satu posko yang ada di pedesaan dan kelurahan, bahkan di pelosok begitu. Tapi hari ini kita membuat pola kuliah kerja maya, yang tentunya kuliah kerja maya ini tetap bisa dinikmati oleh masyarakat.
ada hal yang memang tadi disebutkan oleh rekan Dede Ilham kurang efektif. Ya, kita sangat memahami itu. Tetapi bahwa ini adalah solusi dari proses akademik yang menjadi jalan tengah. Sehingga kalau kemudian KKN off, ya nanti wisudanya semakin mundur. Kalau semakin mundur, berarti nanti ketika teman-teman sekalian menikah, tambah tua. Jadi Danu sudah nggak bisa ganteng, Dede Ilham nggak bisa ganteng, apalagi Habib begitu kan, yang aslinya memang begitu. Nah, artinya membuat semangat kita untuk tetap berkhidmah dengan masyarakat dengan seperti ini. Maka jihadis media sosial ini penting di hari ini. Kalau kami di UIN Wali Songo Semarang punya semangat tentang apa? Tentang kampanye moderasi beragama. Nah, hari ini rekan Salman akan menyampaikan bagaimana titik kita memahami literasi media. Siapa sih di depan saya nggak punya akun YouTube? Siapa yang nggak punya Instagram? Siapa yang nggak bisa nge-zoom sekarang? Ya kan? Bahkan sekarang wisuda aja pakai Zoom. Wisuda drive-thru. Ya sudah, pokoknya dinikmati aja. Kalau jihadis media sosial nggak kita bentuk dari sekarang, nanti repot. Ya kan? Muncul ustadz-ustadz di media sosial, ngajinya nggak paham mat tobi'i, mat aridiri sukun, tidak tahu iqlab, tidak tahu ikhfa. Dalil pakai Al-Quran salah. Harusnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Ya-nya hilang. Sabbaha. Waduh, ini bahaya. Maka monggo sarang-sarang kami mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih untuk teman-teman dari UNES, dari rekan Rekanita IPNI PPNU. Ini adalah semangat. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu. Ya kan? Nanti biar Salman yang melanjutkan. Nah, saya kira itu. Selamat berseminar. Mohon izin nanti kalau Pak DPL datang dikasih kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Selamat melaksanakan bincang literasi. Insya Allah saya akan mendampingi sampai akhir. Dan jangan lupa bisa disimak secara live di channel YouTube Suara Dakwah Net. Nanti sekalian di-subscribe. Biar barokah manfaatnya lebih besar, lebih bersemangat membuat konten-konten kreatif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa Sami atas sambutannya. Dan selanjutnya acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Mas Muhammad Badrin Anwar. Kepada Mas Anwar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa alihi wa sahbihi wa durriyati lahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi ma sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syahratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Badrin Anwar atas doa yang telah diberikan. Semoga dengan doa tersebut dalam perjalanan kegiatan ini kita bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat dan juga menyambung tali silaturahmi. Memasuki acara terakhir yaitu penutup.
Mari kita tutup kegiatan pembukaan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya Habib selaku membawa acara akan melimpahkan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti materi kegiatan literasi media pada moderator kita. Nah, sebelum masuk ke dalam kegiatan inti dan memperkenalkan moderator, ini ada beberapa tayangan dari Mbak Hafidatul untuk kita santai sejenak bagaimana kita melihat profil kita KKN kelompok 3 UIN Wali Songo Semarang. Mbak Hafidatul bisa diputar. Mungkin selagi menunggu Pak Badril. Mbak Hafidatul. Iya, Mas, sebentar. Ya, siap. Ini saya kita sebentar sebelum kita masuk ke materi untuk memperkenalkan anggota dari kami. Ya mohon maaf, memang belum semuanya bisa bergabung karena terkendala sinyal. Ada yang sangat di daerah yang kesulitan akses untuk mengikuti kegiatan kali ini. Ya, terima kasih Mbak Hafidatul. Oke, selanjutnya akan saya perkenalkan moderator untuk kegiatan pada malam hari ini. Untuk nama yaitu Mbak Hafidatul Hasanah. Selamat malam Mbak Hafidatul Hasanah. Selamat bergabung. Selamat malam semuanya. Nah, Mbak Hasanah ini ya punya tempat tanggal lahir di Boyolali 23 Februari tahun 1999. Ya, tetangga kita. Alamat yaitu di Desa Karangmojo, Kecamatan Klenggo, Kabupaten Boyolali. Nah, pendidikan Mbak Hafidatul Hasanah ini dari MI yaitu di Miftahul Ulum Karangmojo, langsung melanjutkan di MTS Ma'arif Andong Boyolali, di SLTA yaitu di Madrasah Aliyah Al Azhar Andong Boyolali, dan sekarang jadi mahasiswa semester 8 pendidikan bahasa Inggris di UIN Wali Songo Semarang. Nah, Mbak Hafidatul juga mempunyai pengalaman organisasi yaitu di Lembaga Pers Mahasiswa Edukasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang, dan juga di PPMI Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Semarang. Nah, kita sambut Mbak Hafidatul Hasanah. Oh ya, masih ada satu yaitu moto. Mbak Hafidatul Hasanah ini punya moto hidup berbahagialah. Nah, seperti apa cara berbahagia Mbak Hafidatul Hasanah? Kita sambut dan sekaligus saya serahkan kegiatan ini pada Mbak Hafidatul Hasanah untuk memimpin. Kepada Mbak Hafidatul Hasanah, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman, selamat malam yang terhormat Bapak Riza Hamami, yang terhormat Mas Muhammad Salman, Ketua IPPNU Kota Pati, ada Mas Dede Ilham sebagai salah satu ketua di KKN UNES, dan teman-teman dari UNES juga, selamat malam semuanya, teman-teman dari UIN Wali Songo juga, dan hadirin semuanya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Tadi profil saya sudah disebutkan, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Hari ini tema kita menarik sekali tentang grogi, karena ternyata pembicara kita terus juga ada sambutan-sambutan yang sudah luar biasa, jadi saya bingung mau ngomong apa sekarang. Kita langsung aja membicarakan soal literasi. Itu kita sebagai mahasiswa pasti sering banget menjumpai. Kita mahasiswa biasa membaca buku, menulis. Nah, kalau sekarang masa pandemi kayak gini, tulisan itu biasanya diterbitkan melalui online, seperti yang kita lakukan sekarang ini, semuanya serba online.
semuanya bisa dilakukan di dunia maya. Nah, untuk itu ada banyak hal yang sulit sekali dikendalikan karena semua orang yang dari dunia maya itu nggak bisa kita temui. Mohon maaf. Tanpa basa-basi lagi mungkin kita langsung saja dengarkan materi kita dari Mas Muhammad Salman selaku Ketua IPPNU Kota Pati. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu beliau. Ketua IPNU bukan Nama Muhammad Salman. Dalam? Oh iya, IPNU, maaf. Nama Muhammad Salman, tempat tanggal lahir Pati 17 Juni 1996. Alamat dari Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, pendidikan dari SD atau MI Kertomulyo, SMP-nya dari MTS Sirotul Ulum, MA-nya dari MA Raudatul Ulum, Guyangan, terus melanjutkan pendidikannya di IAIN Kudus, lalu menempuh pendidikan non formalnya di Pondok Pesantren API Magelang. Nah, pengalaman organisasinya yaitu jadi ketua PC IPNU Pati. Nah, untuk itu saya langsung persilahkan Mas Muhammad Salman. Halo. Ya, Dos, masuk Gus, monggo. Bentar. Sudah langsung. Sudah dengar suaranya. Oke, langsung Pak ya. Sambung screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada malam hari ini kami diminta untuk mengisi di teman-teman KKN. Sebelumnya selamat datang dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan teman-teman KKN dari UIN Wali Songo dan juga KKN dari UNES. Pertama, yang saya hormati Pak Muhammad Riza Hamami, MSI, Kepala Lembaga Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Wali Songo, yang juga senior kami di IPNU, PJ Ketua Pimpinan Pusat tahun 2008. Kemudian yang saya hormati Bapak Dosbing, ya, Bapak Badrul Munir, Khair Empil, juga segenap tim KKN Mandiri, UIN Wali Songo, dan KKN UNES. Baik, terima kasih. Langsung saja saya masuk di materi terkait bincang-bincang literasi media. Saya mengambil judul yaitu Pelajar Muslim Melek Literasi Media. Oke, next. Masuk di pengertian literasi media. Nah, pengertian literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Nah, intinya, literasi media itu berusaha memberikan kesadaran kritis. Nah, ini kuncinya, kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media.
Nah, kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci kan di gerakan. Nah, literasi media sendiri bertujuan untuk terutama memberikan kesadaran kritis terhadap khalayak sehingga lebih berdaya di hadapan media. Oke, next. Kemudian sejarah sebelum masuk ke halo, next. Terkait sejarah media di Indonesia. Nah, pertama kali ada TVRI itu pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI mulai mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung. Saat itu ada upacara pembukaan Asian Games 1962. Kemudian ada lagi setelah ada televisi itu ada radio. Nah, sejarah radio di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting dalam penyebarluasan. Utamanya pada saat sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio adalah siaran pertama yang didirikan pada tanggal 16 Juli 1925. Saat itu dinamakan Bataviase Radio Vereniging. Kemudian yang ketiga terkait sejarah media di Indonesia, yaitu surat kabar. Nah, surat kabar adalah salah satu bentuk pengertian pers dalam arti sempit. Sejarah pers di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah karya yang ditulis dengan tangan yang bertajuk Memories der Novel pada tahun 1615. Kemudian setelah mesin cetak tiba di Indonesia pada kisaran 1618, surat kabar pertama terbit yang berisi berbagai ketentuan dan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak Kesultanan Makassar. Jadi surat kabar ini menjadi sejarah tersendiri di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, setelah televisi, kemudian radio, kemudian surat kabar, yang sampai saat ini menjadi booming adalah internet. Kapan nih internet mulai masuk ke Indonesia? Internet mulai masuk ke Indonesia itu pada 1990. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta. Dalam waktu 2 tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 44,6 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna internet tahun 2014 yang hanya mencapai 88,1 juta pengguna. Nah, sementara itu jenis konten yang paling sering dikunjungi nih pengguna internet itu toko belanja, kemudian situs-situs di media sosial, Facebook itu mencapai 50%, dan penggunanya itu 71 juta. Sangat ini sekali. Kemudian next terkait peran media. Peran media dalam komunikasi media massa merupakan sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator serta agent of change. Nah, yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan, maupun pesan-pesan lainnya dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Jadi memang peran media ini sangat urgent sekali. Oke, kemudian fenomena hoax. Ya, fenomena hoax ini apalagi saat COVID ini begitu banyak. Coba kita cari tahu dulu deh hoax itu. Menurut KBBI, hoax mengandung makna berita bohong atau berita yang tidak bersumber.
Menurut Silverman, tahun 2015, hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Oke, next, ini salah satu contoh dari hoax. Bisa ditampilkan. Nah, itu diambil dari website kominfo.go.id terkait hoax penyembuhan virus corona dengan bawang putih. Nah, jadi ada salah satu akun yang mengedarkan informasi di di Facebook ya, terkait bawang putih diklaim dapat menyembuhkan korban yang terinfeksi virus corona. Nah, kemudian faktanya di berita itu kemudian dibantah oleh Kominfo. Faktanya menurut ahli vaksin dari Omni Hospital Pulau Mas mengatakan klaim bawang putih dapat menyembuhkan virus corona bisa dipastikan tidak benar alias hoax. Menurutnya hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang teruji bisa menghalau virus. Ditegaskan juga oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kesehatan Dr. Windra Waworuntu bahwa belum ada vaksin maupun obat untuk virus corona strain baru ini. Nah, memang literasi media itu sangat erat hubungannya dengan hoax, dengan berita-berita menyesatkan. Setelah ini adalah cara menangkal hoax. Makanya perlu literasi media yang sangat kuat dari pengguna internet. Kemudian next. Oke. Ini ada 5 cara menangkal hoax. Data dari Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho, menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Benar nggak? Ini banyak sekali. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Ini banyak terjadi. Oleh karenanya, apabila teman-teman nih menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari dulu referensi berupa berita dari situs-situs resmi. Kemudian dibandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Jangan-jangan ini judul yang kemudian itu mirip tapi dibelokkan isinya. Nah, ini cenderung banyak. Kemudian yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya itu ada banyak sekali blog-blog yang berkeliaran di website, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Luar biasa banyaknya. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Kemudian yang ketiga, periksa fakta.
perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi, misalnya memang benar-benar dari COVID itu yang dari Menkes itu ya, atau berita itu benar-benar dari institusi resmi negara. Nah, ini perlu dicek. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau hanya pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, hal lain yang perlu diamati nih, perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta sama opini. Kalau fakta kan peristiwa yang benar-benar terjadi nih, ada saksi, ada bukti. Kalau opini kan hanya pendapat dan kesan dari penulis berita ini, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Nah, ini juga harus hati-hati. Kemudian yang keempat, ketika ada foto, cek dulu keaslian foto. Ya, di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Banyak sekarang yang pinter edit foto atau video. Nah, itu bisa berpotensi keaslian foto bisa diragukan. Nah, cara ngeceknya gimana kira-kira? Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Nah, itu dimasukkan image-nya. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Nah, ini ada cara lain untuk ngecek foto. Kemudian yang kelima, nah ini juga penting, biasanya banyak juga nih, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook ada sejumlah fanspage nih, grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud dan Hoax, FAFH, itu ada grupnya, ada fanspage-nya. Kemudian fanspage and group Indonesian Hoax Buster, kemudian ada fanspage Indonesian Hoaxes dan grup Skoci. Di Instagram juga ada Turnback Hoax ID, itu bisa dicek. Itu ada banyak sekali informasi ketika ada informasi-informasi yang kelihatannya tidak bisa dipercaya 100%, itu bisa dicek itu hoax apa tidak, seperti contohnya tadi di atas. Oke, next. Next, nunggu gambar. Nah, ini daya pengaruh. Jadi hari-hari ini ya, media sosial, kita bicara media sosial hari ini. Hampir sekitar 40% populasi dunia menggunakan media sosial. Dan menurut sejumlah laporan, pengguna sosial media rata-rata menghabiskan 2 jam setiap hari untuk menyukai, membagikan, menulis cuitan, dan memperbarui perangkat ini. Artinya, sekitar 1,5 juta cuitan dan foto Snapchat dibagikan setiap menit. Era globalisasi memiliki pengaruh yang kuat segala lapisan kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial, baik secara positif maupun negatif. Nah, perkembangan teknologi membuat masyarakat terapit di antara dua pilihan. Di sisi lain, masyarakat menerima nih kehadiran masalah-masalah yang bersifat struktural yang kemudian merambah di semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, media sosial selain dia membawa banyak kemudahan bagi masyarakat, mungkin dengan startup aplikasi yang masing-masing memiliki karakteristik beda-beda lah. Contoh nyata nih, aplikasi-aplikasi yang positif itu ada Gojek, Grab, KAI, YouTube, kan ada media online, dan itu banyak sekali. Dan yang menjadi poin penting adalah pengaruh. Jadi literasi media itu hari ini tidak akan terlepas dari yang namanya daya pengaruh media sosial. Di mana masyarakat itu hari ini sangat membutuhkan informasi, ya. Membutuhkan pesan-pesan dari media sosial yang dijadikan sebagai sumber informasi sehari-hari.
setiap pagi misalnya nonton berita di televisi, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia. Nah, daya pengaruh media sosial ini sangat banyak menimbulkan potensi-potensi berita-berita yang cenderung hoax tadi. Makanya literasi media teman-teman itu harus fokus ke media-media yang resmi, yang terlahir dari instansi-instansi terkait seperti itu. Nah, jadi ini ada algoritma, misalnya Facebook. Ya, Facebook itu punya algoritma terkait kapan ini waktu yang paling banyak dilihat oleh penggunanya. Kemudian Instagram pun sama, YouTube pun sama, Twitter pun sama. Jadi terkadang buzzer itu yang menggunakan yang biasanya digunakan untuk alat politik itu sering sekali menggunakan algoritma ini. Jadi kita juga harus tahu sebagai informasi literasi media kita. Oke, next. Next ya. Nah, kemudian solusinya apa nih kira-kira terkait perkembangan literasi media yang begitu cepat, up to date, kemudian ketika tidak dibarengi dengan literasi media yang baik. Nah, sekarang saya ingin sesuai dengan judul yang hari ini malam ini saya sampaikan terkait pelajar muslim melek literasi media. Jadi ini akar persoalan ini sebenarnya berada di budaya intelektual. Ya. Apalagi Indonesia itu sebagai negara dengan minat baca masyarakat yang miris, yang terlalu rendah. Ya. Pada tahun 2016 misalnya, berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu berada di peringkat 60 dari 62. Artinya apa? Dari 1.000 orang yang ada di Indonesia, itu hanya 1 orang yang rajin membaca. Ini sangat miris sekali. Nah, rendahnya minat baca ini mengakibatkan problem besar di masyarakat. Yang kemudian mereka dengan literasi yang rendah, mereka lebih mudah percaya sehingga mudah juga terpancing terhadap isu-isu yang belum jelas kevalitannya. Misalnya isu hoax tadi dengan sumber yang tidak jelas. Tentu itu adalah akibat dari lemahnya tingkat literasi mereka. Nah, dari minat baca yang rendah inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang kemudian ini diilhami oleh teman-teman di PC IPNUI PPNU Kabupaten Pati menjadi suatu gerakan. Karena mayoritas anggotanya ini adalah pelajar, santri, mahasiswa ya di beberapa kampus, literasi dan pelajar ini seharusnya bersahabat karena tugas sang pelajar ini kan belajar ya enggak, sehingga ada hal yang keliru nih, misalnya para pelajar tidak minat dengan membaca. Nah, ini harus banyak elemen yang harus bahu-membahu mengupayakan gerakan ini. Jadi malam hari ini saya sangat terima kasih sekali kepada teman-teman KKN dari UIN Wali Songo, dari UNES telah membuat tema terkait literasi media, di mana ini adalah salah satu upaya advokasi teman-teman untuk menggerakkan, mengkampanyekan gerakan literasi. Nah, sebenarnya gini, kalau di Pati ya, saya teman-teman itu ada gerakan. Yang pertama ada baca, kemudian yang kedua diskusi, kemudian yang ketiga aksi. Gerakan literasi pelajar NU Pati ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Ya, 2019 kemudian sampai sekarang, artinya
artinya sudah 1 tahun berjalan. Nah, ada sedikit hal yang ingin saya ceritakan. Pertama terkait gerakan baca. Ini adalah salah satu proses merespon tadi adanya kelemahan membaca dan outputnya ya akan mudah terkena virus hoax tadi. Nah, gerakan baca ini kita implementasikan dengan program rumah literasi. Jadi di Kabupaten Pati kan ada 21 kecamatan. Kemudian kita turun ke kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan gerakan minat baca, kemudian ada materi juga terkait bagaimana sih bikin berita itu. Artinya kita sudah mulai mendekatkan para pelajar untuk paham berita. Kemudian kita juga ada gerakan perpustakaan online, di mana hari ini akses untuk ke perpustakaan kan sepertinya agak oleh teman-teman itu kelihatan males lah. Nah, sekarang kan ada handphone, ada Android. Nah, ini coba kita gunakan sebagai akses terdekat teman-teman untuk buka perpus online. Nah, kita ada linknya. Kemudian setelah itu di semester kedua, semester 3 ini kita bikin gerakan diskusi. Nah, semacam ini, semacam ada via webinar, via Zoom, via Meet. Kemudian kita juga seringnya juga di grup-grup WhatsApp gitu. Kita bikin diskusi-diskusi online mulai dari di pimpinan cabang di kabupaten, itu kita juga sering bikin kegiatan itu. Kemudian di pimpinan cabang di kecamatan juga sering bikin kegiatan itu. Kemudian di ranting di desa juga di komisariat. Nah, poinnya adalah yang ketiga ini aksi. Hasil dari membaca, kemudian berdiskusi terkait fenomena-fenomena sekarang, kemudian yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana teman-teman untuk mulai melek terhadap menulis. Kita menggerakkan di semua pimpinan, baik ranting, PAC itu kita wajibkan untuk bikin akun media sosial, karena ini adalah penting dalam rangka misalnya ada isu-isu hoax itu di counter dari sana misalnya gitu. Kemudian teman-teman yang kemarin sudah belajar baca kemudian diskusi, kemudian kita berikan akses, kita ada website ibnuippnupati.id ini di mana untuk bagaimana menggerakkan teman-teman melatih menampung tulisan-tulisannya, karya-karyanya di sana. Ada juga yang punya website sendiri, kemudian ada juga yang sudah sering nulis di media-media nasional. Nah, seperti itu. Oke, itu. Mungkin itu ya yang bisa kami berikan informasi atau materi terkait literasi media pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Halo, ya. Suara saya bisa didengar? Apa bisa didengar suara saya? Iya, bisa. Oh iya, terima kasih. Ternyata di Semarang mau hujan, jadi sinyalnya mulai ngadat. Oke, terima kasih tentang penyampaiannya tentang literasi media tadi dari Mas Muhammad Salman. Semoga bermanfaat buat semuanya. Nah, tadi untuk yang belum tahu, yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan nama, terus pertanyaan sama nomor telepon aktif di kolom komentar. Nanti bisa ditayangkan soalnya buat penanya terpilih bisa mendapatkan hadiah menarik nanti di akhir. Nah, ini terima kasih tadi penyampaiannya Mas Muhammad Salman. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita. Ya.
Mohon maaf, laptopnya agak lemot. Jadi begini Mas, kalau menanggapi soal literasi media, media itu berperan seberapa jauh sih untuk perkembangan syiar Islam itu sendiri? Soalnya seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Riza bahwa banyak ustadz-ustadz yang di YouTube yang belajarnya juga melalui YouTube, lalu ilmunya belum matang, lalu tiba-tiba langsung menjadi ustadz. Nah, seperti apa sih sebenarnya media itu untuk di perannya untuk bidang syiar Islam itu sendiri? Terima kasih Mas. Ini pertanyaan dari Mas Ibnu Alwi. Oke. Ya. Ini langsung dijawab atau nunggu beberapa pertanyaan? Langsung dijawab aja Mas sambil nunggu pertanyaan selanjutnya nanti. Oke, siap. Jadi gini, memang media mainstream terutama karena Ibnu itu adalah salah satu penemu dari NU. Jadi di 2 tahun kemarin saya mengikuti pelatihan jurnalistik yang diisi langsung oleh Mas Syafiq Ali, dari founder dari NU Online. Ya. Jadi media-media mainstream NU hari ini itu memang masih banyak yang kalah. Nah, artinya apa? Padahal di satu sisi peran media terhadap syiar Islam itu sangat penting sekali, di mana orang-orang saat ini, pelajar-pelajar saat ini, mahasiswa-mahasiswa saat ini dalam mencari informasi, ya ini cenderung di internet, ya enggak? Nah, makanya teorinya adalah siapa yang menguasai media, dialah yang akan menguasai syiar Islam. Makanya ini Mas Syafiq saat itu memang mengajak kita untuk bagaimana ayo kita warnai, kita menangkan media-media Islam, media-media yang terkait pembelajaran terkait Islam, terutama yang Islam yang moderat kan gitu. Nah, di sini adalah ini menjadi tantangan kita bersama. Makanya hari ini saya berpikir bagaimana jika banyak mahasiswa-mahasiswa yang yang moderat ya, baik itu NU maupun Muhammadiyah yang berkomitmen kuat terhadap kebangsaan kita, ini yang menguasai media gitu. Jadi terutama kita teman-teman yang mahasiswa ini kan udah pada pinter lah, pinter nulis, kemudian pinter lihat isu-isu. Nah, ini kalau satu orang atau setidaknya satu kelompok KKN ini misalnya punya outputnya setelah KKN ini melanjutkan punya website misalnya. Nah, ini kemudian dikelola. Ada begitu banyak media-media yang kemudian ini menjadi warna di media-media Indonesia. Jadi peran media terkait syiar Islam itu sangat-sangat penting. Seperti itu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Kembali ke Mbak Moderator. Ya, terima kasih Mas jawabannya. Gimana Mas Ibnu Alwi, untuk pertanyaannya masih ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya? Cukup? Cukup? Gimana, Mbak?
Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Halo, Suaranya Mbak Hasanah di mute. halo. Ya, Gimana Mbak? Ada pertanyaan lain atau ada sanggahan mungkin dari penanya? ada pertanyaan yang masuk. Silahkan yang ingin teman, silahkan tinggal komentar, telepon. Nanya yang beruntung bisa mendapatkan hadiah menarik. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya nih Mas, saya ingin bertanya, saya aja yang bertanya. Dan semoga beruntung. Nah, gini Mas, kalau Ya. tadi kan membahas soal literasi ya. Kalau mahasiswa sekarang itu kan banyak yang sangat kurang literasinya. Nggak cuma masyarakat Indonesia, harusnya mahasiswa yang menjadi garda terdepan literasi aja sebenarnya masih banyak yang kurang. Saya juga seperti itu. Kita kalau nulis makalah masih banyak copy paste-nya dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang salah dari mahasiswa sekarang itu Mas? Nah, kayak apa yang kurang? Terus kalau itu sebuah kekurangan apa yang harus ditingkatkan seperti itu Mas? Soalnya ketertarikan terhadap dunia literasi memang sekarang lebih minim sekali. Punya HP, lihat IG, lebih suka lihat story lambe turah. Nah, itu seperti gimana itu Mas? Iya, pertanyaan yang sangat menarik. Memang menurutku hasil dari teman-teman saat ini itu tidak lepas dari pendidikan yang didapatkan oleh teman-teman saat itu. Artinya memang pendidikan kan menurut Ki Hajar Dewantara ada tripusat. Yang pertama sekolah, kemudian yang kedua keluarga, kemudian yang ketiga lingkungan, ya enggak? Di rumah kira-kira ini sudah ada pendidikan terkait orang tua nih, kira-kira ada support untuk ini loh Dik, baca Dik buku ini, kayak gitu-gitu enggak, atau sering diajak ke kemana, museum atau kemana misalnya, itu pendidikan dari rumah. Kemudian yang kedua pendidikan dari sekolah. Nah, di sekolah sendiri kan perpustakaan misalnya. Seberapa sering teman-teman mengunjungi perpustakaan, atau bahkan di sekolah sendiri nggak ada perpustakaan misalnya. Memang support dari sekolah ini terutama ini sangat penting. Jangan-jangan kita cuma di sekolah misalnya itu memang kita cuma dapat PR, kemudian nggak dianjurkan untuk mencari referensi dari buku-buku lain misalnya. Nah, kemudian yang ketiga dari lingkungan tidak ada kayak semacam komunitas atau lingkungan kawan-kawan yang mendorong kita untuk ajak baca buku atau diskusi-diskusi terkait buku misalnya. Kemudian tidak adanya kebiasaan seperti menulis buku harian. Nah, ini sangat penting sebenarnya, di mana pada dasarnya gini, teman-teman yang hari ini yang tulisannya banyak itu tidak terlepas ya dari konsumsi bacaan. Kalau konsumsi bacaannya rendah, mungkin tulisannya ya seperti itu. Makanya menulis itu memang dibutuhkan daya serap dulu, konsumsi baca yang banyak, kemudian baru dituangkan ke dalam tulisan. Nah, ini harus dimulai sejak kecil sebenarnya. Kalau hari ini kita baru mulai saat mahasiswa baru sadar nih, oh ternyata
membaca itu penting, ternyata menulis itu penting. Nah, ini yang agak telat makanya. Nah, dari kesadaran itu saya ngajak nih teman-teman untuk ikutlah aktif mengkampanyekan gerakan literasi, sama teman-teman mahasiswa ini. Gitu. Oke, Mbak. Ya, ini belum ada pertanyaan tambahan. Nanti kalau ini teman-teman, kalau saya yang nanya terus, hadiahnya buat saya sendiri gimana ini? Ya, silahkan bertanya kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Menanggapi hal tadi ya, Mas. Seperti kita tahu, membaca saja itu ternyata belum cukup. Terus harus ada diimbangi dengan berdiskusi. Nah, gimana kalau bingung ya ngungkapinnya. Kalau kita sudah membaca dan kita bingung ingin berdiskusi dengan siapa gitu. Ya. Kalau mau sama teman-teman, kok teman-teman nggak baca hal ini juga, kita diskusi mereka juga malah ngomong apa sih kayak gitu. Nah, itu siapa sih yang sebenarnya seharusnya kita ajak diskusi mengenai apa sih, apa yang baru kita ketahui atau apa yang baru kita baca. Oke, baik. Memang yang paling menjadi kita kemudian males untuk melanjutkan membaca itu memang karena nggak ada partner diskusi. Memang kita setelah selesai baca buku kemudian ya udah, artinya menguap begitu aja kan. Kalau didiskusikan kan lebih enak, kita akan mendapatkan sudut pandang lain terkait buku itu misalnya, atau film pun sama. Nah, sebenarnya pendekatan itu memang harus dimulai, harus dicari orang-orang yang punya konsentrasi di sana, orang-orang yang punya semangat memajukan literasi. Ini pasti ada kok, pasti ada. Nah, jadi ketika saya sering ketika bertemu dengan teman-teman yang masih masuk di ini ya, masih SMA misalnya. Ketika ada pertanyaan sama seperti Mbak moderator, Mas Sana, yang saya sampaikan saat itu adalah bagaimana kamu harus mencari teman-teman yang punya fun yang sama. Cari teman-teman yang punya semangat di sana yang sama, yang punya chemistry yang sama. Nah, dari sana kemudian kalau perlu satu sekolah itu ada satu komunitas. Nah, ini gerakan yang lebih masif. Artinya atau ini ketika lingkupnya di sekolah ya, atau di kampus. Saya rasa teman-teman di kampus malah lebih punya banyak potensi mungkin karena dunia kampus kan adalah budaya intelektualnya sangat tinggi ya, saya rasa. Nah, ini perlu dicari yang kemudian bikin satu lingkaran-lingkaran untuk menuangkan apa-apa yang sudah kita baca. Karena ya itu tadi, kalau kita sudah selesai mentok dengan satu buku, kemudian tidak kita diskusikan, ya udah hilang gitu aja. Ya nggak ada motivasi lagi nih untuk nambah bacaan yang lain dan seterusnya. Ya mungkin itu sih yang poin yang paling penting adalah cari teman yang paling yang bisa diajak partner diskusi gitu. Ya, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan masuk dari Mbak Regita Prameswari dari teman-teman UNES. Kita tahu bahwasanya secara garis besar ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu secara pasif dengan mengkonsumsi media sosial tetapi kurang aktif berinteraksi dengan orang-orang sekitar, hal tersebut pasti juga akan ada dampak negatifnya dan tidak dipungkiri juga pasti ada dampak positifnya juga. Nah, dengan begitu bagaimana menurut Mas Muhammad Salman sendiri dan bagaimana solusinya? Itu dari Mbak Regita. Gitu, Mas. Halo? Iya.
Oh, pertanyaannya di chat ini ya. Iya, iya. Oke. Oke, waalaikumsalam. Siapa ini? Regita Prameswari dari UNES. Pertanyaannya terkait kita tahu bahwasanya secara garis besar ketika seorang menghabiskan lebih banyak waktu secara pasif dengan mengkonsumsi media sosial, tapi kurang aktif berinteraksi dengan orang-orang sekitar, hal tersebut pasti ada dampak negatifnya. Dan tidak dipungkiri juga pasti ada dampak positifnya. Dengan begitu, bagaimana menurut Mas Muhammad Salman sendiri dan bagaimana solusinya? Terima kasih banyak. Ya, penggunaan media sosial, ya, penggunaan media sosial yang berlebihan itu mengakibatkan dia itu akan lebih apatis ya, lebih asosial ya. Memang karena dia itu orientasinya memang fokusnya di HP, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, ya pasti ada konsekuensinya. Nah, yang sering saya jumpai, yang sering saya jumpai adalah karena saya sekarang aktif di di desa ya, sering menemui teman-teman yang bersifat apatis. Jadi teman-teman yang suka main handphone sekarang kan fokusnya ngegame misalnya. Nah, itu memang dia itu jiwa sosialnya lebih rendah daripada teman-teman yang artinya dia itu punya kecenderungan untuk asosial menurut saya seperti itu. Memang sangat jarang ketika berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Memang sangat berpengaruh. Nah, makanya ada penelitian di Jakarta karena ini postmodern ya. Postmodern itu ternyata di Jakarta itu ada yang namanya karena terlalu aktif menggunakan handphone ya. Jadi dia itu tidur hanya 2 jam dalam satu hari. Nah, di Jakarta itu anak-anak mudanya, orang-orang mudanya itu karena terlalu banyak mengkonsumsi handphone, entah bermedia sosial, entah main games, efeknya adalah dia itu kalau mau tidur itu butuh apa ya namanya, kemarin saya membaca satu artikel, dia itu butuh kayak semacam yoga gitu loh. Dia itu jadi biar normal kembali ya, dia itu butuh kayak mencari ketenangan karena terlalu terlalu banyak main HP-nya dan itu tidak bisa dilepaskan sedikit demi sedikit. Makanya penggunaan handphone itu memang media sosial terutama atau games itu harus segera dikurangi. Ini kritik juga sih untuk perkembangan modern karena teknologi modern itu tidak berjalan seimbang dengan ketenangan hidup. Mungkin itu. Iya, terima kasih Mas. Nanti untuk Mbak Regita, kalau Sumama ada yang ingin ditambahkan, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Saya coba nyari artikelnya juga nih. Ya, suara saya masuk. Ya, masuk. Mbak. Tadi kan belum dijelaskan tentang solusinya ya. Mungkin dari rekan Muhammad Salman bisa menambahkan terkait dengan solusinya. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi gini, lebih daripada mencoba untuk mengurangi bermedia sosial sih menurutku. Mulai mencari referensi-referensi lain. Bagaimana cara mengurangi bermedsos terus nih, kan nggak baik juga karena kurang aktif lah berinteraksi. Kalau positifnya sih up to date mungkin dia
dia itu menjadi orang kekinian, ya, Anak ya hits. akan up to date lah. Mungkin itu positifnya. Kemudian dia akan tahu berita-berita viral hari ini, bahkan nggak hanya per hari, bahkan sampai per jam, per menit. Apa nih yang lagi trending di Twitter? Apa nih yang lagi trending di Instagram misalnya? Apa nih yang lagi viral? Nah, orientasi untuk tahu itu agak dikurangi. Jadi kemarin kan sudah ada ini sih, Instagram itu dalam rangka mengurangi kecenderungan orang itu terlalu suka ber-Instagram. Ini tombol like-nya kan nggak dilihatin, ya. Tombol like-nya itu dihilangin. Karena ini mengganggu kejiwaan ternyata. Karena pengen banyak punya like, kemudian dia itu foto-foto kayak gitulah. Karena mungkin pansos atau bagaimana, atau pengen viral. Jadi orientasi itu sih yang mungkin agak dikurangi, karena juga ya selain ada positifnya, ada juga sisi negatifnya. Jadi seperti itu. Cukup Mbak Regita Prameswari? Cukup, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah paham sekarang. Ini Mbak dapat titipan ternyata nggak bisa ikut gabung di Zoom karena sinyalnya yang gitu, jadi ikut live di YouTube. Di YouTube ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat diri sendiri atau orang lain, orang di sekitar kita berminat untuk membaca? Soalnya tadi pemateri menyinggung soal membuat perpustakaan online. Nah, bagaimana awal mengajak warga atau mengajak teman untuk membuat kegerakan membaca itu sendiri? Terima kasih, Mas. Oke, jadi memang kampanye terkait minat baca itu prosesnya sangat panjang. Karena kita berada di satu organisasi, ya, dan kemudian visi besarnya kita juga mengangkat tema literasi. Jadi mau tidak mau tagline ini mengajak pengurusnya dulu untuk lebih minat dalam membaca, lebih minat dalam berdiskusi dan seterusnya. Nah, ini memang harus menjadi komitmen sih, harus menjadi komitmen, karena membaca itu kalau nggak dipaksa juga repot, harus dipaksa dulu awalnya. Tapi ketika membaca ini sudah menjadi sesuatu yang asik nih, karena punya teman diskusi, ya ini menjadi lebih berlanjut terus. Nah, kemudian tantangannya juga setelah menulis diskusi harus ditulis, entah itu resensi, entah itu bikin artikel, kemudian budaya-budaya terkait resah ketika ada isu-isu yang isu-isu nasional, misalnya ada korupsi atau ada apa. Nah, ini harus direspon. Jadi sebagai satu organisasi misalnya, ini juga harus mampu untuk merespon terutama di isu-isu pendidikan, karena kita juga bergerak di organisasi-organisasi kepelajaran. Nah, makanya tips-tipsnya lebih harus punya komitmen. Sehari misalnya harus meluangkan waktu misalnya setidak-tidaknya 10 menit lah, atau 20 menit lah, 15 menit lah, kalau perlu 1 jam. Itu harus komitmen setiap hari. Kemudian ketika dapat satu buku ini kira-kira nggak disukai, yuk baca sesukanya dulu, entah 5 halaman, nanti ketemu buku lagi, karena teman-teman, kalau kata Najwa Shihab nih, harus temukan satu buku, kemudian kamu mencintainya. Nah, buku itu menjadi pintu masuk kamu menyukai membaca. Itu terkait perpustakaan online. Ya, terkait perpustakaan online ini menjadi program kita, karena kita punya gerakan literasi, ya, karena
pelajar hari ini punya rata-rata pasti punya HP semua kan. Nah, kita tinggal mempertemukan itu. Kita sebagai penghubung, sebagai akses aja. Teman-teman punya Android, kemudian kita sebagai organisasi massa nih, kita sebagai organisasi kepelajaran, kita bikin sesuatu yang kira-kira itu bisa diakses oleh teman-teman hanya menggunakan HP. Kan gitu. Kita bikin perpustakaan online. Nah, ini adalah upaya kita untuk bagaimana teman-teman nggak usah pergi ke perpus nih, misalnya ke kecamatan kayak atau ke kabupaten hanya untuk membaca buku, demi membaca buku. Karena pelajar juga minim, mungkin mahasiswa juga lah, minim uang jajan lah, lo enak gue jajan daripada beli buku kan. Nah, ini sebagai momen penting untuk alternatif teman-teman cari buku bacaan. Insya Allah perpus online-nya update terus bukunya, gitu. Mungkin itu. Iya Mas, ini yang terakhir, ada pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus bisa jadi pesan-pesan buat kita juga tentang mengetahui apa itu literasi. Pertanyaannya dari Anang Kurniawan, tahap apa saja yang perlu dilakukan untuk memasyarakatkan digital literasi khususnya untuk generasi milenial? Nah, itu pertanyaannya Mas. Oke. Kalau kami di organisasi ya, nanti saya juga akan membahas terkait komunitas. Nah, di organisasi itu enaknya kita itu punya struktural ya, punya struktural dari pusat, kemudian wilayah, kemudian cabang, kabupaten, kemudian anak cabang, kecamatan, kemudian ada desa ranting. Nah, organisasi itu punya senjata yaitu struktural, ya enggak? Nah, strukturalnya ini kita maksimalkan aja. Jadi kalau di Pati konteks hari ini, kita mewajibkan adanya lembaga pers pelajar. Nah, jadi di masing-masing kecamatan ini punya lembaga pers pelajar yang fungsinya adalah mengkampanyekan gerakan literasi, yaitu baca, diskusi, sama aksi itu. Nah, isu-isu yang diangkat dari nasional, kemudian turun ke wilayah, turun ke cabang, ini juga harus diangkat di anak cabang, di kecamatan. Bahkan kalau perlu, isu itu dikawal sampai desa. Nah, itu terkait isu ya. Kemudian semangat membaca pun sama. Konteks hari ini, kami sedang mengawal gerakan diskusi online. Tahapannya memang kita harus harus paham dulu lah terkait latar belakang gerakan ini ya. Setelah kita paham latar belakang gerakan ini, kemudian mulai mengkampanyekan. Awalnya kita hanya gerakan hashtag Pati Bumi Literasi. Kita ada gerakan itu. Nah, itu gerakan itu secara kampanye hashtag turun sampai bawah. Jadi teman-teman di IPMI PPNU ya, konteks sekarang IPMI PPNU itu memang sangat erat hubungannya dengan membaca kayak gitu-gitu. Setidak-tidaknya baca status lah. Nah, ini harus dinaikkan setelah dia membaca status, kemudian kita di website juga menyediakan isi, kita juga menyediakan cerpen yang memang konsumsi mereka itu lebih yang ringan-ringan dulu, kan gitu. Ini sangat penting. Jadi jangan langsung ke buku misalnya. Jadi kita juga ada tahapan-tahapannya. Ketika bicara literasi juga ada yang teman-teman juga berat juga kalau bahas buku-buku yang levelnya langsung non-fiksi. Mulai dari kita menawarkan buku-buku fiksi yang kemudian dia mulai suka nih dengan buku itu, yang kemudian mulai masuk di buku-buku non-fiksi. Per hari ini cabang itu selalu konsennya memang di isu-isu pendidikan. Kita seringkali diskusi-diskusi terkait studi kritis pemikiran tokoh-tokoh pendidikan seperti Paulo Freire, terus tokoh-tokoh yang ada di Jawa, Ki Hajar Dewantara misalnya, dan banyak sekali lah. Itu kita hampir seminggu sekali dalam rangka setelah teman-teman membaca,
kemudian ini harus didiskusikan meskipun melalui online virtual, melalui grup WhatsApp. Nah, ini penting. Nah, setelah itu baru dinaikkan, harus apa? Harus menulis. Nah, yang menjadi beban berat itu memang ini menulis, apalagi yang bacaannya masih sedikit. Nah, tahapan-tahapan ini yang paling susah memang menulis, kayak gitu. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Muhammad Salman selaku narasumber, selaku pemateri pada malam hari ini. Kita ternyata sudah cukup malam dan ternyata sudah 1 jam terlewati. Mungkin itu cukup buat kita nambah wawasan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung. Saya rangkum yang tadi saya tangkap dari Mas Muhammad Salman. Mohon maaf mungkin tidak keseluruhan karena terhalang sinyal. Jadi untuk melek literasi kita perlu melakukan 3 hal: membaca, berdiskusi, dan menulis. Nah, membaca saja tanpa berdiskusi itu bisa menyebabkan penangkapan yang salah dan pemahaman yang kurang. Lalu membaca dan berdiskusi saja tanpa menulis itu juga akan membuat apa yang kita dapat, apa yang kita serap itu tidak tersampaikan, hanya akan menguap. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat Mas Muhammad Salman untuk materinya malam hari ini yang cukup menambah wawasan buat kita semua. Untuk yang lainnya, terima kasih banyak teman-teman dari UNES, teman-teman UIN Wali Songo Semarang, Pak Rizza yang kebetulan sedang ada perlu, Pak Muhammad, Pak enggak. Sekian dari moderator. Terima kasih Mbak Hasanah telah memimpin jalannya kegiatan